主内弟兄姐妹们，大家好！今天我们又在网上见面，希望大家都平安健康，感谢主。好，我们先来默祷。凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。你要测劳碌得来的，你要享福，事情顺利。阿们。好，接下来我们来唱诗，就是恩典的记号。站在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。站在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有
分享主恩典的记号，在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠，走过的路有欢笑有泪水，将成为主恩典的记号，走过的路有欢笑有泪水，将成为主恩典的记号。好，我们接下来我们来祷告。爱我们的天父，我们满心感谢你。今天你给我们大家有机会在网上用Zoom举行家乐团契。现在在疫情当中，求主恩待带领我们，加倍坚强我们的信心，每时每刻都依靠仰望主。也求主给我们大家有平安健康的身体，在此也求主祝福在病痛当中的弟兄姐妹们，求主用你奇妙的双手医治他们，使他们都能早日康复。谢谢天父，我把今天在网上的机会从头到尾都交托在主你大人手中。今天是由阿伯传道来分享主的话语，求主祝福阿伯传道的师风，也祝福他的家人。感谢天父，我们如此祷告，是奉靠耶稣基督圣名求，阿们。好，现在我们来读经，诗篇119篇104到107节。我们慢慢来读，我们大家一起读。好，1、2、3。我既做你的孙子，得以明白，所以我恨一切的假道。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。你的公义的典当，我晨起思遵守，我必安息而行。我生死受苦，耶和华，求你照你的话将我救活。阿们。读经到此。好，我们再唱一首诗，依然爱我。有时候我不明白，为何苦难在生命中，为何你不将它挪去？漫漫长夜无际，有时候我不知道还要如何继续祷告，亲爱神灵就来提升我，刚强我里面能力。当黑夜没有尽头，我相信你依然爱我。
双手赞美，失恋中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强。有时候我不明白，为何苦难在生命中，为何你不将它挪去？漫漫长夜无尽，有时候我不知道还要如何继续祷告，亲爱生命就来提升我，刚强我里面能力。那黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远前方，高举双手赞美，失恋中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强。黑夜没有尽头，我相信你依然爱我，给我力量，给我盼望，看见光明在不远的前方，高举双手赞美，失恋中仍向主歌唱，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强，永不灰心，永不沮丧，你爱使我刚强。好，现在在听到之前，求主安静我们的心，我们来唱一首诗歌：乳鹿切莫吃水。
溪水，唯有你是我心所爱，我可无来敬拜你。你是我的力量跟拍，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我可无来敬拜你。神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。唯有你是我心所爱，我可无来敬拜你。你是我的力量盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我可无来敬拜你。好，接下来我们有请阿伯传道来做正道，最后就由主席做会务报告。谢谢大家。 Ya, selamat siang semuanya ya, Ai, Asu, apa kabar semuanya? Ya, senang bisa lihat semua mukanya ya. Yuk kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak dalam kerajaan sorga, sore hari ini, siang hari ini kami datang pada Tuhan, kami mohon akan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Sehingga pada waktu kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kami bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tetapi Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh terus setia untuk mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama melihat satu bagian, coba ya sebentar. Nah, saya ajak kita untuk merenungkan satu tema pada siang hari ini yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Ya, Timothai 后书第4章第7节到第9节. Kita akan buka sama-sama dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 9. Ya, jadi saya lupa untuk kasih ayatnya di dalam PowerPoint. Jadi Bapak Ibu silakan buka di Alkitab ya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai di sana pembacaan kita pada siang hari ini. Nah, saya akan mulai sebenarnya dari satu kisah nyata yang terambil dari satu buku ini. Jadi Bapak Ibu, buku ini berisi kumpulan cerita-cerita
pengikut-pengikut Yesus yang ada di tempat di mana kekristenan itu ditolak. Jadi ada banyak sekali orang-orang Kristen yang dianiaya di beberapa negara-negara sulit yang menerima kekristenan. Nah, saya akan menceritakan ada satu kisah seorang pembantu rumah tangga. Ya, berarti dia adalah seorang wanita. Dia adalah wanita Kristen yang bekerja kepada seorang majikan yang adalah Muslim. Nah, pada waktu orang ini bekerja, namanya adalah Parvin, ya, Ibu Parvin. Jadi dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ya tentu bertugas untuk membersihkan, ya merapikan rumah dan lain sebagainya. Nah, tetapi si Parvin ini memberikan sebuah permintaan kepada majikannya untuk hari Minggu saya mau minta izin pergi ke gereja. Jadi selama kurang lebih mungkin 2-3 jam dia minta supaya di jam itu dia tidak bekerja dan ke gereja. Tetapi ibu daripada majikan ini sangat marah dan melarang. Jadi sampai yang terjadi adalah Ibu Parvin ini harus mengikuti permintaan majikan. Tetapi Parvin tetap mengatakan, saya mau ke gereja. Yang terjadi adalah disiksa itu Ibu Parvin. Dan disiksa itu tidak cukup sampai di sana, dia panggil suaminya, ya suami majikan itu, dan juga anaknya, tempat Ibu Parvin bekerja, jadi 3 orang sekarang menyiksa, menganiaya satu pembantu rumah tangga. Bukan hanya disiksa, dia dihina, bahkan saking kesalnya, itu tuan rumah, dinyalakan korek api lalu disulut di tangannya. Tidak cukup sampai di sana, bahkan majikannya sengaja memberikan hadiah besar, kalau kamu tidak ke gereja, maka saya akan berikan gaji atau uang yang sangat besar. Tetapi menarik sekali di dalam buku ini dikatakan Ibu Parvin itu menolak untuk mengikuti permintaan majikan. Bapak Ibu semua, cerita-cerita seperti ini di dalam buku ini ada begitu banyak. Ada banyak sekali orang-orang Kristen yang ketika dia mengatakan saya mau ikut Yesus, dia mengalami berbagai macam kesulitan ataupun bahkan masalah. Nah, kesetiaan kita mengikut Tuhan itu diuji ketika kita menghadapi yang namanya tantangan ataupun kesulitan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita adalah orang-orang Kristen yang ditemukan oleh Tuhan, setia untuk melayani Dia, setia untuk mengasihi Dia, dan setia mengikuti Dia, sampai maut yang menjemput kita, akhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu ketika menghadapi yang namanya corona ini, betapa banyaknya orang yang kecewa mengikut Tuhan. Merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Merasa bahwa Tuhan tidak melindungi. Merasa bahwa Tuhan tidak menolong dari ataupun menjawab doa-doanya sehingga memilih untuk meninggalkan Tuhan. Nah sekarang kita bersama-sama akan melihat dari seorang yang bernama Paulus. Bagaimana di dalam hidupnya dia adalah orang yang setia mengikut Yesus, setia sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sampai dia mati dipenggal. Nah hari ini kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan ataupun pelayanan Paulus, dia mengalami kesulitan yang sangat-sangat besar sekali. Saya ada catat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita langsung lihat saja ya. Di sana saya mencantumkan ada beberapa penderitaan yang dialami. Kita hitung sama-sama ya. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. Itu macam pertama. Yang kedua, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar batu, 3 kali karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku seringkali diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang Yahudi, bahaya orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku berjeri lelah, aku bekerja berat,
aku tidak tidur, lapar, haus atau dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ada berapa? Ada 21 macam penderitaan. 21 macam penderitaan yang dia alami semenjak dia katakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Semenjak dia mengatakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Itulah yang dialami oleh Paulus. Tetapi saya yakin daftar yang ada, yang kita baca di dalam 2 Korintus 11 ini, bukan hanya itu saja, tetapi masih banyak lagi. Tetapi dia tidak sempat catat. Kenapa? Kita lihat sama-sama ya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam tabel, ya yang saya kasih lihat, saya nggak tahu cukup besar apa enggak, mungkin sebagian pakai handphone, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kita bisa lihat, di tahun 35, Paulus itu bertobat. Dan di tahun 55 ini, Paulus menuliskan surat 2 Korintus. Berarti, apa yang dituliskan di pasal 11 menunjukkan bahwa setelah 20 tahun dia melayani, dia mengalami semuanya itu. Tapi perhatikan, Paulus matinya bukan usia atau di tahun 55. Paulus matinya di tahun 67 bahkan 68. Berarti dari sejak dia tulis 2 Korintus, Tuhan masih kasih dia hidup kurang lebih 12 tahun lagi, 13 tahun lagi. Perhatikan sama-sama. Di tahun dia menuliskan 2 Korintus, di sanalah dia mengungkapkan dia didera, tidak punya pakaian, ada 21 macam ya. Tapi dia masih terus melayani Tuhan sampai 12 tahun kemudian, dan itu pun dia berhenti karena dia mati dipenggal. Ini adalah sebuah kesaksian atau kehidupan Paulus yang sungguh-sungguh mengajak kita bersama-sama untuk punya kesetiaan mengasihi Tuhan dan kesetiaan untuk mengikut Dia. Sampai di dalam bagian yang tadi kita baca, kita melihat ada tulisan Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Perhatikan 3 hal ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Banyak sekali orang Kristen hari ini mengatakan, saya percaya Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus. Pertanyaannya, apakah dia menjalani kehidupan Kristennya dengan baik? Oh, saya seringkali temukan Bapak Ibu bahwa ada orang-orang Kristen yang saya sebut sebagai pemalas. Pemalas. Sudah mengatakan percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, tetapi ketika diajak untuk melayani, alasannya ada begitu banyak. Saya alasan sibuk lah, saya nggak bisa lah, saya nggak inilah, dan itu sebagainya. Ada banyak sekali. Bahkan bukan hanya tidak mau melayani, dia bahkan merasa bahwa baptisan yang dia terima itu tidak mempunyai dampak apa-apa. Sehingga dia hidup, dia melakukan pekerjaan seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kalau yang lain jualan dengan cara bohong, ya saya juga. Kalau yang lain itu mulutnya itu kebun binatang isinya, ya maki-maki orang, bilang babi, bilang anjing, bilang apa saja, bahasa binatang itu keluar, maka saya juga. Ada banyak sekali orang-orang Kristen, KTP-nya bilang Kristen, tetapi ternyata kekristenannya cuma Natal sama Paskah. Di luar itu tidak pernah datang, apalagi sekarang udah online nih. Ada banyak sekali alasan mengatakan, saya nggak bisa lah, saya nggak mau lah, ini dan itu. Sehingga Paulus kalau dalam bagian ini mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti selama dia menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, dari tahun 35, perhatikan dari tahun 35 sampai tahun 68, berarti dia hidup menjalani sebagai orang Kristen itu kurang lebih 33 tahun. Dan dia katakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dan dikatakan aku telah mencapai garis akhir, karena apa? Karena Paulus tahu habis ini dia akan mati dipenggal. Jadi kemungkinan pada waktu Paulus menulis ini, usianya kurang lebih seperti Bapak Ibu.
Usianya seperti Bapak Ibu. Dan dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Hari ini apakah kita sebagai orang Kristen, kita menjaga nggak sih iman kita? Ataukah yang kita jaga tabungan kita? Kita cuma berpikir gini, aduh gimana ya cuan supaya lebih gede ya? Emas yang di rumah sudah ada 1 kilo, bagaimana nambah jadi 2 kilo? Kita seringkali berpikir cuma hanya sekedar tentang kekayaan harta kita. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana kondisi iman kita? Di dalam hal ini, Paulus sebelum dia mengakhiri hidupnya, di usianya yang sudah tua, kemungkinan mungkin usia Paulus itu 70 atau 60 begitu, sama kan seperti teman-teman di Kaleb ini, Bapak Ibu semuanya ada di komisi Kaleb, tapi Paulus dengan berani mengatakan, aku telah memelihara iman. Sehingga pertanyaan yang saya ajak kita pikirkan bersama-sama adalah, apa rahasianya supaya Paulus itu bisa melayani dengan setia sampai akhirnya? Bukankah itu semua kerinduan kita? Kita dipanggil untuk percaya saja. Tapi bukan berhenti sampai di sana. Tapi Tuhan merindukan setiap kita untuk setia terus memelihara iman kita sampai di akhir kehidupan kita. Saya rasa semua orang Kristen seharusnya punya keinginan, aku mau setia ikut Yesus. Aku mau setia melayani. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama apa yang menjadi kuncinya. Nah, saya ajak kita melihat satu ayat lagi di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Ini adalah surat yang ditulis juga menjelang Paulus mau mati, tetapi ini surat yang pertama. Tadi yang kita baca adalah surat yang kedua. Di sana dikatakan di ayat 12 begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia, mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Nah, bagian ini dikatakan oleh Paulus, kenapa? Karena dia adalah orang yang dulunya sebelum mengenal Yesus, dia adalah orang yang begitu jahat. Sejahat apa Paulus? Dia itu kalau misalnya dia punya handphone hari ini, handphonenya berisi, Bapak Ibu, agenda tentang dia mau bunuh orang Kristen yang mana. Mungkin GKY Citra itu salah satu yang masuk dalam agenda dia yang harus dihancurkan, yang harus dianiaya. Tetapi dikisahkan di dalam Kisah Rasul, bagaimana pertobatan Paulus, yaitu pada waktu dia mendapatkan surat perintah untuk pergi ke kota yang bernama Damsyik. Di sanalah dia berjumpa dengan sinar dan suara yang menyebut, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, pada waktu itu dia melihat bagaimana momen itu adalah Tuhan memilih dia dan Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin bertanya kepada setiap kita. Orang yang sejahat Paulus, kalau bertobat, kalau kita jadi Tuhannya, diterima nggak sih pertobatannya? Kerjaannya membunuh orang Kristen, kerjaannya menyiksa orang Kristen, hari ini dia bertobat. Apakah kita sebagai Tuhan, kalau kita adalah Tuhan, kita mau terima Paulus nggak? Saya kira mungkin kebanyakan dari kita gregetan, bukan? Kita pinginnya orang seperti Paulus ini dikalahkan, dihabisi, dan dimusnahkan. Tapi nyatanya kita melihat bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Dan dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang 13 dan 14, di sana dikatakan bahwa betapa Paulus itu punya satu semangat untuk membunuh orang Kristen. Tetapi akhirnya dia tahu orang yang seperti ini yang harusnya dibunuh, tapi akhirnya diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Jadi sekarang kita belajar sama-sama,
Apa rahasia Paulus bisa setia untuk mengikut Yesus dan bisa setia di dalam melayani Tuhan? Jawaban yang pertama adalah pengalaman pertobatan dia. Bapak Ibu, kalau dengan setia membaca tulisan Paulus, maka kita menemukan momen sinar dan suara yang dia dengar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Adalah peristiwa yang mengubah kehidupannya. Sampai kalau Bapak Ibu membaca di dalam Filipi pasal ketiga, dia bilang apa? Bagiku mengenal Kristus itu adalah segala-galanya. Dan yang lain, yang dulu aku banggakan, aku anggap itu sampah. Sampah. Sekarang pertanyaannya begini, kalau Bapak Ibu ingin memiliki satu kesetiaan untuk melayani dan mengikut Yesus, apakah kita tahu kapan kita bertobat? Apakah kita memaknai tentang pertobatan kita? Momen di mana kita mengatakan dengan menangis mungkin kepada Tuhan Yesus, aku mau ikut Engkau, aku mau setia mengikut Engkau, melayani Engkau. Itu yang menjadi faktor kuncinya bagaimana Paulus setia di dalam melayani Tuhan. Dan kunci yang kedua dan yang terakhir adalah kita kembali ke ayat yang tadi saya bacakan. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam ayatnya yang ke-14, di dalam 1 Timotius pasal 1, kita menemukan bahwa orang yang dianggap sebagai penghujat dan orang yang ganas, dikatakan ayat 14, kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi apa sih kunci kedua atau rahasia kedua supaya kita bisa setia mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan? Jawabannya tidak bukan adalah dia tahu apa artinya anugerah. Dia tahu apa artinya anugerah. Kalau saya harus mengartikan arti anugerah, maka saya boleh bilang begini. Sesuatu yang sangat bernilai, yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak. Sesuatu yang sangat bernilai, tapi diberikan kepada seseorang yang sangat-sangat tidak layak. Paulus tahu, Bapak Ibu, orang kayak dia itu harusnya dibunuh. Orang yang kayak dia seharusnya tidak mendapatkan kesempatan. Orang seperti dia harusnya mati binasa. Tapi dia adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang pada akhirnya harusnya masuk neraka, tetapi Kristus menolong dia. Hari ini bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita merasa bahwa anugerah Tuhan besar atau tidak? Atau bahkan kita nggak peduli, peduli amat. Yang penting kan, yo ini loh, ada Jen, misalnya begitu. Yang penting sehat. Saya bukan bilang uang nggak penting. Saya ke Indomaret, saya ke Super Indo juga bayarnya tetap pakai uang, bukan pakai kertas koran, ya. Tetap bayarnya juga pakai uang. Tapi kita nggak bisa mengukur hidup ini dari sekedar itu. Kalau kita ingin setia untuk mengikut Yesus, setia untuk terus mengasihi Dia, mau tidak mau dua hal ini seharusnya ada dalam hidup kita. Sekarang apakah kita sebagai orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa aku adalah orang yang harusnya mati, tapi aku diselamatkan. Dan ini semua terjadi karena 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang, terbaring di palungan.
dan dia setia menjalani perintah Bapa sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Kasih yang besar seperti itu seharusnya dimaknai dengan orang Kristen, yaitu rela mengasihi dia dan rela melayani dia. Pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita adalah orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan? Sungguh-sungguh setia melayani dia dan setia mengikuti dia. Anugerah itulah yang boleh menolong kita. Entien. Sang tita entien. Ketika kita menyadari betapa besarnya anugerah itu, itulah yang menolong kita untuk boleh terus setia, mengasihi, memuliakan Tuhan, dan mengikuti dia sampai nafas kita berakhir. Pertanyaan kembali kepada setiap kita. Apakah kita bersyukur untuk pengalaman Tuhan selamatkan kita? Coba kita ingat lagi, kapan Bapak Ibu menerima Yesus? Mungkin itu kejadian sudah 20 tahun lalu. Kejadian mungkin sudah 40 tahun lalu. Mungkin bahkan 50 tahun lalu. Paulus di dalam pelayanannya, dia tidak pernah lupa peristiwa itu. Peristiwa itulah yang menolong dan menuntun dia sampai di akhir kehidupan dia. Dan dia masih mengatakan setelah 33 tahun melayani, dia masih katakan, aku ini orang yang berdosa. Apakah kita mempunyai sikap yang demikian? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam kerajaan sorga kami diingatkan bersama-sama pada siang hari ini. Betapa murid Yesus yang bernama Paulus sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Dia membayar harga yang sangat mahal. Ada begitu banyak penderitaan. Kami diingatkan Tuhan bahwa betapa pentingnya kami menyadari tentang besarnya anugerah Tuhan. Karena itulah yang menuntun kami untuk terus mengasihi, meninggikan, memuliakan, bahkan mengikuti Engkau. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya terus mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami mengasihi, menyadari anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang saya persilakan, saya kembalikan kepada yang ketua ya. Hảo, 听到吗？我的声音。听到，听到，听到。谢谢 Albert 传道的真道。 Sama-sama。 祝福。好，这个时候我要做会务报告。下周11月12日，讲员有分数传道、竹林、邓爱英姐妹。好，以下的时间是健身操。 健身操，我把这个时间交给于传道。
好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会。祝福祷告，我们请Albert传道给我们做祝福的祷告。Oke, yuk kita sama-sama tutup ibadah kala kita di dalam doa ya. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, persekutuan kami dari awal hingga akhirnya. Berkatilah setiap kami. Ketika kami kembali lagi melakukan segala aktivitas kami, Tuhanlah yang beserta dengan kami. Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih yang tiada berkesudahan dari Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. 阿明呀，谢谢大家，上帝祝福大家。一传道今天几个人呢？